Terima kasih buat Ibu Gembala yang berikan kesempatan untuk saya boleh kembali bersama-sama menyampaikan firman Tuhan dalam keluarga di tempat ini. Semuanya kita dalam anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Di mana-mana kalau saya tanya bagaimana kabarnya, jawabannya dahsyat, luar biasa. Saya berdoa bukan sekedar kita ucapkan itu, tapi kita alami dalam kehidupan kita. Saya berikan tema atau judul firman Tuhan pada petang hari ini, yaitu berjalan dalam kemenangan bersama Tuhan. Katakan sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3, berjalan dalam kemenangan bersama Tuhan. Statement yang bagus Bapak Ibu. Dunia ini bukan taman bermain, tapi medan peperangan, medan pertempuran. Kalau enggak terbang, tumbang. Kalau enggak kokoh, roboh. Kalau enggak jadi pemenang, jadi pecundang. Kalau kita enggak hidup, mati. Kalau kita enggak menang, kita kalah. Saya ingat tahun 85 dalam ibadah penutupan peti jenazah mama saya di usia 43 tahun, dilayani dari gereja GKMI. Bapak Ibu yang latar belakang GKMI, GKI pasti tahu lagunya, yaitu Belakang Langit Biru Ada Mahkotaku. Ada yang hafal Bapak Ibu? Ada ya? Tapi sebelumnya ada satu syair, saya tidak tahu apakah itu memang gabungan dari lagu itu atau medley Bapak Ibu. Lagunya saya ingat begini, ketika hambanya dia sampaikan firman Tuhan. Di tengah-tengah dikelilingi 8 orang, papa saya dan 7 anaknya. Di usia 43 tahun karena komplikasi ginjal dan liver Bapak Ibu. Lalu mereka nyanyi, lagunya begini. Ku berjalan maju seperti musafir lewat padang pasir penuh kesusahan. Tahu Bapak Ibu? Tahu? Yang tahu bisa nyanyi sama-sama saya, yang enggak tahu jangan nyontek ya. Jalannya naik turun, penuh bayangan maut, namun aku takkan mundur. Terus gimana Bapak Ibu? Belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu, ku lihat wajahnya, Yesus pelepasku, belakang langit biru sana. Saya kelas 3 SMP, saya nomor 3, masih punya adik 4 di sekeliling peti yang ada. Setiap malam saya keluar, saya lihat ke atas. Sebab saya ikuti lagunya, belakang langit biru ada mahkotaku. Seperti musafir yang melewati padang pasir yang penuh dengan apa Bapak Ibu? Kesusahan. Penuh dengan kesedihan. Tapi ku takkan mundur. Sebab Tuhan yang menopang hidup kita semua. Amin Bapak Ibu. Lihat ayatnya, saya dapatkan ini ayat yang berkali-kali Bapak Ibu baca. Saya percaya ada yang hafal ayat ini. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-57, kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Yang setuju katakan amin. Ayo baca 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi baca 1, 2, 3.
tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini satu ayat yang singkat tapi punya makna yang begitu padat. Di Pati ada toko roti namanya toko roti menang. Ada lagi victory. Ini bukan satu slogan saja, tapi satu kerinduan buat setiap kita. Kita lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Coba katakan sebelah kiri kanan kita, kamu lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Nah dari ayat ini Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan buat kita semua ketika saya baca berkali-kali. Tetapi syukur kepada Allah. Saya kasih huruf besar, saya kasih warnanya biru. Yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Garis bawahi kata telah, Bu. Bukan akan. Kalau akan itu masih ada di depan. Saya akan ke gereja, belum kita lakukan. Tapi Alkitab katakan telah memberikan kepada kita kemenangan oleh atau melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Nah dari ayat ini saya ambil 3 hal Bapak Ibu. Supaya kita sama-sama belajar. Supaya kita sama-sama memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua. Saya cepat Bapak Ibu sebab saya dikasih waktu 45 menit. Juwita ngomong begini, kowe iki nak khotbah aja suwe-suwe aja kakean ayat. Jemaat ngantuk, kata begitu. Saya bilang ben wareg, ben kenyang. Saya tanya Bapak Ibu, kepengen tidur atau kepengen kenyang? Kenyang ya, kalau kenyang khotbahnya 3 jam. Setuju Bapak Ibu? Yang setuju katakan amin. Kula mboten nggih, ya, sampai enak langsung balik Bluro. Kalau balik Tayu ya, masih 2,5 jam perjalanan. Tapi saya percaya Bapak Ibu, saya ingin bagikan ya gak ngantuk, tapi kenyang. Amin Bapak Ibu, yes, haleluya. Yang pertama kita melihat, hidup melimpah dengan ucapan syukur. Gambarnya saya ambil ketika Tuhan izinkan saya dapat berkat ke Israel, ke kuburnya Tuhan Yesus. Saya selfie, saya melihat kuburnya kosong. Lalu gambar yang di bawah ini jejak kaki Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, sama-sama pada pegang, dikasih minyak zaitun, pada pegang. Saya pegang jejak kaki Tuhan Yesus. Saya merasakan bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang berikan kemenangan buat setiap kita semua. Kolose pasal yang kedua, yang ketujuh, ayo baca 1, 2, 3. Hendaklah kamu apa? Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu apa? Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu, baca dengan keras apa? Melimpah dengan syukur. Kenapa harus melimpah? Kemarin beberapa waktu yang lalu saya ke KU Bapak Ibu. Ada istri rekan hamba Tuhan di KU dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya dari Tayu ke Pati lewat Tambak Romo Maitan. Lalu sampai ke Wirosari baru ke KU. Pak, jalannya sana agak sempit, liku-liku. Pak Toto harus siap. Bensinnya, solarnya harus diisi full. Sebab di sana gak ada pom bensin. Lewat hutan, saya isi full. Kenapa? Perjalanan cukup jauh. Secara rohani, kita pun harus melimpah hati kita. Hidup kita. Bukan secara jasmani, tapi secara rohani. Sebab apa? Perjalanan kita jauh. Jalannya naik turun. Penuh dengan apa? Bahaya maut. Kesusahan. Tuhan mau supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Gimana caranya bisa melimpah Bapak Ibu? Gimana caranya? Harus diisi. Diisi, bukan cuma 1-2 kali. Diisi terus menerus sampai apa? Melimpah.
Yang pertama Tuhan sampaikan buat kita semua, supaya hati kita, hidup kita ini melimpah dengan yang namanya ucapan syukur. Next, satu statement yang bagus sekali dari hamba Tuhan yang namanya Derek Prince. Dia berdoa buat istrinya yang mengalami sakit kelainan tulang. Begitu kesakitan istrinya. Dia berdoa setiap malam, minta supaya Tuhan sembuhkan sakit istrinya. Karena gak tahan melihat penderitaan kesakitan istrinya. Setiap malam mereka berdoa sepakat. Tapi satu waktu Tuhan ngomong sama hambanya ini. Hambaku, berhenti meminta. Ganti dengan ucapan syukur. Lalu dia tuliskan statementnya. Kadangkala Tuhan perintahkan kita berhenti berdoa dan meminta. Tapi ganti dengan bersyukur dan memuji Tuhan. Ketika mereka lakukan, diganti. Bukan lagi permintaan, bukan lagi permohonan, tapi ucapan syukur kepada Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan. Sakit istrinya, kelainan tulang itu disembuhkan oleh Tuhan. Makanya Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima yang ke-8. Mengucap syukurlah bukan cuma 1, 2 hal, 3 hal. Tapi dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus apa? Bagi kamu. Kalau cuma dalam 1, 2 hal kita mengucap syukur gampang. Kalau dalam keadaan aman, nyaman, kenyang, mapan, semuanya ada, kita mengucap syukur gampang. Tapi ketika Tuhan menguji kita dalam kondisi yang sakit, dalam kondisi yang ada, dalam kekurangan, apakah kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah mulut kita ini masih berkata puji Tuhan? Haleluya, Engkau dahsyat. Masihkah kita bisa seperti itu? Next, ada teladan yang Tuhan berikan buat kita semua. Ada kuasa di dalam ucapan syukur. Seringkali saya khotbah tentang ucapan syukur, tapi istri saya kadang bilang begini, kowe iki khotbah tentang ucapan syukur. Tapi prakteknya kadang nol. Dia bilang begitu. Ketika wisuda, anak saya di Bandung, saya pernah saksikan di tol Palimanan, radiatornya bocor, Bapak. Masuk tol, baru masuk tol. Tujuannya ke Semarang. Saya telepon teman-teman, saya telepon yang saya tahu, mereka tahu tentang itu. Wah, hati-hati Pak, sampai lakokno meleot, macet diderek. Cara manusia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, khawatir gak saya? Takut saya. Kalau sampai macet. Lalu Juwita ngomong, mengucap syukur. Lalu kami nyanyi. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Tuhan nyatakan pertolongannya sampai ke Semarang. Ketika kita mengucap syukur, ada kuasa di dalam ucapan syukur. Yang setuju katakan amin. Nah Tuhan Yesus kasih teladan buat kita semua sebelum dia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Alkitab mencatat dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, baca sama-sama Bapak Ibu, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah apa Bapak Ibu mendengarkan aku. Saya tanya, Lazarus sudah bangkit belum? Sudah bangkit belum Bapak Ibu? Belum. Marta ngomong, Tuhan dia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Tuhan ngomong, bukankah sudah aku katakan kepadamu, jikalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Baru Tuhan Yesus doa, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Baru Tuhan Yesus ngomong, Lazarus, keluarlah. Lazarus bangkit. Duluan mana? Mujizat
sama ucapan syukur. Duluan mawon. Ucapan syukur. Ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat, 5 roti, 2 ekor ikan, kasih makan orang begitu banyak. Ada yang bilang 7.000, ada yang bilang 14.000. Alkitab mencatat dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mujizat dinyatakan kapan? Ketika ucapan syukur itu dinaikkan. Nah, ketika kita menaikkan ucapan syukur kita percaya kita punya Tuhan yang melihat hidup kita. Kita bukan punya Tuhan yang tua dan buta, yang lupa. Tapi Tuhan yang senantiasa pelihara hidup kita semua. Yang setuju katakan amin. Ada yang bilang hidup kita ini pas-pasan, Pak. Hidup kekristenan itu pas-pasan. Apa maksudnya? Pas butuh, pas ada. Amin Bapak Ibu. Ketika kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Next. Dikatakan di dalam Mazmur pasal 107, ayat 8, ayat 15, dan ayat 21. Bapak Ibu mungkin baru tahu. Ini ayat diulang 3 kali, ayatnya sama, kata-katanya sama, kalimatnya sama persis. Di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-8 dikatakan, ayo baca 1, 2, 3. Biarlah mereka apa? Bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kalau Bapak Ibu gak percaya bisa lihat. Di ayat yang ke-15, di ayat yang ke-21 persis sama. Kita tahu kalau ada ayat yang diulang-ulang, itu merupakan satu hal yang penting untuk kita sama-sama pegang, kita camkan dan kita lakukan dalam hidup kita. Mazmur 92 yang kedua juga firman Tuhan sampaikan. Ayo baca Bapak Ibu 1, 2, 3. Adalah baik apa Bapak Ibu? Untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi. Sesuatu yang baik kadangkala sulit kita lakukan. Olahraga itu baik. Tapi orang disiplin untuk olahraga belum tentu. Tapi Alkitab mencatat adalah baik untuk menyanyikan syukur. Kalau Bapak Ibu suruh pilih yang jelek atau yang baik, pasti pilih apa? Yang baik. Nah, Alkitab mencatat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namanya ya yang maha tinggi. Pertanyaannya, hari ini banyak mana? Ucapan syukur atau sungut-sungut, keluh kesah kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang tahu, saya yang tahu. Cek, hitung, kelompokkan, mana yang ucapan syukur, mana yang sungut-sungut, mana yang ngomel, mana yang menyalahkan keadaan, menyalahkan keluarga dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang tahu. Tapi ketika kita mengucap syukur, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita semua. Pak, datang ya Pak, dalam ibadah ucapan syukur. Saya tanya, ibadah ucapan syukur dalam rangka apa Bu? Dalam rangka apa Pak? Dalam rangka apa Mbah? Kambing saya Pak, mana Pak? 3, selamat Pak. Wah, mengucap syukur. Pak, datang ya Pak, ibadah ucapan syukur dalam rangka apa? Anak saya wisuda cum laude Pak. Wah, mengucap syukur. Pak, datang ya Pak, ibadah ucapan syukur. Kenapa? Dalam rangka apa? Suami saya Pak dapat pekerjaan, naik pangkat jabatannya, mengucap syukur. Belum pernah saya diundang Pak mengucap syukur, ibadah ucapan syukur Pak. Ya datang ya. Dalam rangka apa? Kambing saya keguguran Pak, enggak ada, belum pernah. Suami saya bangkrut Pak, belum pernah. Ucapan syukur kalau kita terima sesuatu dari Tuhan.
Maka ada bedanya antara ucapan syukur dan korban syukur. Ucapan syukur kita naikkan ketika kita sudah menerima sesuatu dari Tuhan. Tapi korban syukur kita naikkan kepada Tuhan meskipun kita belum mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tapi kita percaya Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Yang setuju katakan amin. Lalu yang kedua, hidup dalam keyakinan yang kokoh. Kalau tadi yang pertama Bapak, Ibu apa Bapak Ibu? Hidup dalam apa? Hidup dalam apa? Lu lupa ya. Barusan aja lali ya. Hidup melimpah dengan apa? Ucapan syukur. Lalu yang kedua, ayo baca sama-sama, hidup dalam keyakinan yang kokoh. Ayo baca 2 Timotius 1 ayat yang 12. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, bukan apa. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara akan apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Statement pengakuan dari Paulus yang lahir dari hati yang begitu yakin dan percaya. Karena aku tahu kepada siapa. Pak Toto datang ke Bura sama siapa? Yang dimaksud apa? Orang. Bu Juwita, istrinya Pak Toto, atau anaknya, atau siapa? Pribadi, kalau siapa. Kalau ditanya Pak Toto datang, bawa apa? Benda. Tapi Paulus berkata, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Yang kedua, kita hidup dalam keyakinan yang kokoh. Next. Yesaya 26 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ayo kita baca 1, 2, 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan apa Bapak Ibu? Damai sejahtera. Damai sejahtera itu berkat Tuhan yang komplit. Damai itu berkat Tuhan secara rohani. Sejahtera itu bicara berkat Tuhan secara jasmani, materi. Rakyat prasejahtera. Nah, kata damai sejahtera itu berkat yang Tuhan siapkan buat kita komplit Bapak Ibu. Sebab kepadamulah ia percaya. Ayat yang keempat, baca dengan keras. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang apa Bapak Ibu? Gunung batu yang apa? Yang kekal. Alkitab sampaikan buat kita lewat Yesaya supaya kita percaya kepada Tuhan bukan cuma 1, 2 tahun, 10 tahun. Tapi kapan? Selama-lamanya. Maksudnya apa? Supaya hidup kita selama kita ada di dunia ini. Kita jalani dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Apakah kita percaya kepada Tuhan saat ini? Ataukah iman kita mulai goyang? Tuhan Yesus tanya, di manakah imanmu? Hei kamu yang kurang percaya. Hei kamu angkatan yang tidak percaya. Ditanya, di mana imanmu? Berarti pindah tempat. Kurang percaya, berarti bicara tentang isinya mulai kurang. Tidak percaya, tidak ada sama sekali yang namanya keyakinan di dalam hidupnya. Next. Nah ada satu ayat yang bagus sekali Bapak Ibu. Ini ayat yang dahsyat. Satu pengakuan, tantangan Bapak Ibu. Ayo baca 1, 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Wih, ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu lihat berita di Pati, kenal Botok dan Teguh, disebut sebagai pahlawannya Pati. Kenapa? Berani nantang aparat dan pejabat. Ada yang namanya Bang Ali dari Juwana, di Facebook dia praktekkan. Pakai golok yang tajam, kertas saja putus, lalu dia praktekkan, seluruh badannya kebal.
Dia berani tantang. Tapi saya bayangkan, berani nantang enggak? Yang namanya maut. Tidak ada satupun yang berani menantang maut. Hanya Tuhan Yesus yang berani menantang maut. Kenapa? Sebab dia mengalahkan maut. Yang setuju katakan amin. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Luar biasa. Betapa bangganya kita punya Tuhan yang dahsyat. Bukan nantang manusia, tapi maut saja ditantang. Sebab dikalahkan. Amin Bapak Ibu. Nah Tuhan mau supaya kita ini sadar Bapak Ibu. Bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa. Next, Mazmur 18 ayat yang ke-47. Baca dulu sebelum. 1, 2, 3. Tuhan, apa Bapak Ibu? Hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Dipakai tanda seru. Saya tanya, apa bedanya tanda seru dengan tanda tanya? Apa bedanya? Tanda seru penegasan, meyakinkan. Tapi kalau tanda tanya, keraguan, bertanya. Tapi Alkitab berkata, Tuhan hidup. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup sekalipun ia sudah mati. Kalau namanya orang mati, Bapak Ibu, jangankan nolong orang lain, nolong diri sendiri saja, gak bisa. Saya saksi kalau di Bayu tahu kalau ada jemaat yang meninggal, baik itu laki-laki atau yang perempuan yang meninggal, baik itu tua atau muda, jemaat yang mandikan, Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu ada yang namanya Pak Kardono dipanggil pulang oleh Tuhan. Malam Pak, saya ditelepon, Pak Kardono Kapundut dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya datang malam. Juta juga ikut mandikan. Lalu petinya disiapkan, lalu digandani, pakai jas, pakai baju, pakai sepatu, komplit. Waktu itu ada kejadian yang lucu. Karena bajunya nggak tahu ukurannya, besar, badannya besar, bajunya kecil, nggak muat. Bingung piye caranya ya. Tahu Bapak Ibu caranya? Belakangnya dirobek, serat. Penting jobone ketok. Tapi belakangnya bahasa Jermannya mengkap-mengkap. Ya enggak protes, lah apa? Sudah mati. Sepatunya kekecilan, piye caranya kok ciliin ya? Sobek belakang, seret. Sing penting kan ketok ngadeg wae. Ya enggak protes. Pak, piye Pak sepatu jebot ngene malah enggak. Kenapa? Sudah mati. Kalau saya melayani ibadah penutupan peti, saya lihat, walah om, mati kok ganteng ya. Kongkong mati kok kita ganteng. Ya meneng baik, mati. Mosok saya Pak, dia masih hidup kok. Ya apa om, utang belum bayar malah mati. Sabar Pak, nah berarti masih hidup. Kalau mati itu sudah gak respon. Sudah gak bisa nolong orang lain. Perlu pertolongan orang lain. Karena sudah mati. Tapi kita punya Tuhan. Dia Tuhan yang hidup. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat. Next. Nah satu cerita lucu Bapak Ibu. Tuhan Yesus ketemu sama Sinterklas tengah jalan. Lalu Tuhan Yesus tanya, kamu bawa apa? Sinterklas jawab, saya bawa banyak kado untuk menyenangkan semua orang. Lalu ganti Sinterklasnya tanya, kalau kamu bawa apa Tuhan? Tuhan jawab, saya hanya bawa satu kado. Tapi cukup untuk menyelamatkan semua orang. Amin Bapak Ibu. Sebab kita punya Tuhan. Dia Tuhan yang dahsyat. Next. Nah pertanyaannya begini. Bagaimana kita bisa memiliki keyakinan yang kokoh? Filipi 3 yang ke-10 dan 11. Ayo baca 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dan apa? Kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya apa? Beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bagaimana kita bisa memiliki keyakinan yang kokoh? Kita harus kenal Dia.
lebih dalam lagi. Makanya Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Itu caranya. Hasilnya apa? Daniel 11 ayat yang ke-32 bagian B. Ayo baca, 1, 2, 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saya katakan hari ini, hati-hati. Banyak penipuan, banyak yang palsu, banyak yang KW, banyak yang imitasi. Satu waktu WA saya dihack sama orang. Lalu orang itu telepon saya, Pak, ini punyanya Pak Toto. Enggak, dihack. Tapi profilnya Pak Toto, sama Bu Juwita, sama Sharon. Latar belakangnya background, gereja Betani Bayungtowo. Coba, godo aja. Tanya, telepon Bapak Ibu. Namanya Ana. Saya biasa panggil, sebut langsung namanya. Dia panggil, Mbak. Sudah mulai curiga. Lalu ditelepon. Dikirim ke saya voice note-nya. Pak Toto sekarang di mana? Oh, saya di Banyutowo. Bisa tahu Bapak Ibu? Woi, Banyutowo ya betul berarti. Terus ditanya lagi, anaknya Pak Toto yang besar itu namanya siapa ya? Yang mana Mbak? Yang besar itu loh Pak, digoda. Oh, Stephen. Padahal namanya Aaron. Stephen. Wah, kelihatan ngapusi. Kalau anaknya yang cewek itu Pak, noni-noni itu sekarang di mana? Di Jogja. Loh, enggak di Semarang toh Pak? Enggak, di Jogja. Langsung dibilang, wong dek, wingi aku ketemu ning Semarang kok Pak ngapusi sampean. Ditelepon lagi, nawarkan mobil, pakai profil saya. Nah kalau kita enggak hati-hati Bapak Ibu, kita bisa ketipu. Tapi ketika kita mengenal pribadi Tuhan kita, maka kita akan semakin tahu mana yang asli, mana yang palsu. Sekarang ini banyak yang KW Bapak Ibu. Kodak yang asli itu Olympus, yang KW Olympus. Sandal yang asli Carvel, yang palsu Carwil. Gigi saja ada yang asli, ada yang palsu. Coba kasih senyum kiri kanan kita. Tanya, asli atau palsu? Next. Yang ketiga. Saya tanya dulu, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Kalau dia bisa jawab, saya selesai sampai sini. Hidup melimpah dengan ucapan syukur. Yang kedua tadi apa? Hidup dalam keyakinan yang kokoh. Yang ketiga, hidup dalam pengalaman bersama Tuhan. Di mana-mana saya melihat siapa yang mau bersaksi di FA, di WBI, komunitas pria, di jemaat. Di mana-mana saya lihat Siti sing saksi. Kalau saya tanya, siapa Bapak Ibu yang malam ini mau bersaksi angkat tangan? Saksi apa Pak? Piye kabare? Otot kawat balung wesi Pak. Apa iku? Kerja sing semangat kanggo nglunasi BRI. Pak, saiki iki duit Pak sing penting Pak. Kabeh iki bayar. WC umum, apapun yang Anda buang, harap bayar. Gak bisa Pak, kalau ngisi token pakai 01573333778, teleponnya Tuhan, menurut Pak Paulus Predi almarhum. 0157 Yohanes 15 ayat yang ke-7, 333, Yeremia 33 ayat yang 3, 778, Matius 7 ayat yang ke-7 dan 8. Hidup dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Mazmur 34 ayat yang ke-9, ayo baca. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Lalu apa? Berbahagialah orang yang
berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah. Ku yakin kau hadir di sana, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau hadir di situ, kemenangan terjadi di sana, pemulihan terjadi di sana. Lah di sini ndi, Pak? Ya dok ngakoni. Gak ngalami kok nyanyi. Kemenangan terjadi di sini. Ayo saksi. Karena gak ngalami Bapak Ibu. Waktunya terus jalan ya Bapak Ibu. Hidup ini banyak cobaan. Kalau sedikit cobain. Ya. Masalah itu tetap ada. Tapi ketika kita hidup dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita bisa ngomong kayak Ayub ngomong. Ayub 42 ayat yang kelima. Baca 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang apa? Mataku sendiri memandang engkau. Next. Tetaplah rendah hati. Mazmur 147 ayat yang ke-10 dan 11. Ayo baca. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tetaplah rendah hati. Saya belajar jaga supaya jangan sombong. Kita juga belajar menjaga supaya jangan sombong. Saya senang lihat tinju Bapak Ibu. Saya hobi One Pride, MMA, saya senang. Nah ketika Mike Tyson, dia mau melawan Holyfield, dia bilang begini, di atas ring saya dewa. Tidak ada satupun yang dapat mengalahkan saya. Holyfield bilang begini, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-13. Notabene kayak perang agama. Mike Tyson, julukan si layar beton, kandas. KO oleh Holyfield. Lalu ada lagi yang namanya Mario Barrios dari Meksiko melawan yang namanya Ryan Garcia. Mario Barrios sebelum bertanding dia ritual penghormatan kepada dewa. Tapi yang namanya Ryan Garcia di ruang gantinya memuji, menyembah Tuhan. Bukan masalah skill, tapi siapa yang kita andalkan. Oleh sebab itu tetaplah rendah hati. Next. Nah, ada ayat juga yang bagus Bapak Ibu. Yesaya pasal 58 ayat yang ke-14. Mungkin Bapak Ibu baca tapi lewat. Ini ayat yang luar biasa. Ayo baca 1, 2, 3. Maka engkau akan apa? Bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Apa yang Tuhan sampaikan? Tuhan menyiapkan dengan yang namanya kendaraan kemenangan. Saya datang dari Tayu ke tempat ini bisa jalan kaki sampai, naik sepeda motor sampai. Tapi beda waktunya. Tapi Tuhan sediakan buat kita kendaraan untuk kita bisa melaju menikmati kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Amsal 21 ayat yang ke-31, ayo baca. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Tuhan mau supaya kita tetap andalkan Tuhan. Kita boleh memasuki, menikmati pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya gini. Pengalaman yang kita lalui bersama dengan Tuhan atau dengan setan. Saya tanya, siapa di sini yang pernah hubungan sama dukun-dukun? Ada Bapak Ibu? Saya pernah. Saya dibawa mama saya keliling ke dukun yang satu ke dukun yang lain.
Mama papa saya jualan togel, nomor SDSB, sumbangan dana sosial Bradia. Ada porkas. Saya bilang, Pak tulisanem kok apik ya Pak, ongkonya iya. Mantan anaknya dodolan nomor. Cari keselamatan. Ada yang namanya Mbah Tun, dukun Rewangan. Saya tahu ketika SD, ketika belum masuk ngomongnya biasa, tapi begitu sudah masuk lorong yang agak gelap, lalu menyanyi naik ke atas, nyala, di bawahnya ada kembang telon macam-macam. Ono pondok, motone melopot, abang, tak deloi setan iki. Pernah diajak ke Mbah Buyaran, di bawah jembatan Buyaran. Saya diajak mamah saya, golek selamat, benek dodolan iki aman. Pakai menyan di atasnya nyala apinya, lalu pakai telur ayam godokan. Diputar-putar, saya lihat, saya ingat sampai sekarang. Putar-putar, lalu suruh makan. Saya yang diajak, bukan mama saya yang makan, saya yang suruh makan. Bahasa Jermani, dimploi. Kan panas, wah nanas. Muncul teka-teki bagaimana mengubah telur menjadi nanas gampang. Dipanasi, emplok no bocah cilik. Nanas. Saya ngalami, kayak Ibu Siri, mama saya pelihara puyuh, burung puyuh. Alergi hidungnya ini merah. Remason diteplok. Pripun Mbah? Golek tai wedhus, 7. Keciput wedhus. Saya yang nyuruh cari. Jahe direbus, dimplok-emplok, diteplok. Saya tahu, ngalami. Tapi kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya undang pemain musik, Well Singer bisa maju ke depan. Saya tutup dengan satu ilustrasi, satu kesaksian. Ada seorang pendeta, dia lagi potong rambut. Lalu ketika di tengah-tengah dia potong rambut, tiba-tiba tukang cukurnya ngomong begini. Pak pendeta, tahu enggak kalau Tuhan itu tidak ada? Pak pendetanya tanya, kenapa kamu bilang begitu? Nah kalau Tuhan ada, kenapa ada sakit penyakit? Kenapa ada masalah? Kenapa ada musibah? Berarti Tuhan itu enggak ada Pak pendeta. Pak pendetanya diam sambil dia berdoa. Belum tahu jawabannya. Tapi ketika dia keluar, dia lihat di depan ada pemuda yang gondrong. Rambutnya gimbal. Lalu digandeng, diajak masuk. Ganti Pak pendeta bilang, Pak, tahu enggak? Tukang cukur itu enggak ada. Kenapa kamu bilang begitu? Ini ahlinya. Kalau ada tukang cukur, kenapa? Ada pemuda yang gondrong, gimbal rambutnya. Lalu dia jawab, itu salah dia sendiri. Kenapa dia enggak datang sama saya? Kenapa kita enggak datang sama Tuhan? Ketika masalah itu ada. Datang sama Tuhan. Nikmati hidup dari kemenangan demi kemenangan.